Halo, salam akademia, welcome back to my channel, Christian Dwi Dendi. Dan di video kita pada kali ini, ya, akan berbicara berkaitan dengan etika dan hak karyawan serta disiplin. Ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan di video kali ini kita akan berfokus pada tiga topik ini. Oke, yang pertama, kita akan sama-sama membahas berkaitan dengan ethics. Ya, apa yang dimaksud dengan ethics? Ini merupakan suatu prinsip, ya, prinsip di mana kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada suatu standar yang diterima oleh masyarakat. Umumnya berkaitan dengan moral. Ya, ethical behavior depends on the person frames of reference. Bagaimana pandangan setiap orang, setiap insan terhadap perilaku orang lain, orang yang dilihat. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan itu bersifat etis atau tidak. Ya, di dalam buku yang ada atau yang dikarang oleh Stephen Robbins dikatakan ada dua hal, yakni normative judgment, ya, judging something as good or bad, right or wrong, better or worse, ya, kita menjudge, kita menghakimi, kita menilai, oh ini baik, ini tidak, ini benar, ini salah, baik buruknya. Dan umumnya ini merupakan satu prinsip atau nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, moral standard atau morality. Society accepted standard for behaviors that have serious consequences to its well-being. Behaviors that cannot be established or changed by decision of authoritative bodies. Ya, di mana nilai-nilai, norma-norma yang diterima sebagai suatu standar perilaku yang ada di dalam masyarakat. So, kalau misalkan kita tidak mengikuti nilai-nilai yang dianut, kita melenceng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, adat istiadat dalam masyarakat, maka akan menimbulkan konsekuensi serius. Ya, kemudian kita bisa melihat kaitannya etika dan hukum. Ya, seperti yang kita tahu, banyak suatu peristiwa, suatu fenomena yang terjadi. eh, kita lihat, kita bisa ambil simpulkan ada dua sisi atau dua aspek. Ya, perilaku yang ditimbulkan oleh seorang individu itu apakah bersikap legal, ya, patuh pada hukum, tetapi kerap kali tidak etis, ya, tidak etis. Contohnya apa? Misalnya kita menaikkan gaji, tetapi kita menaikkan gaji karyawan yang tidak pantas. Misalnya naik 10.000, atau naik 5.000 misalkan. Secara hukum, legal, oke, masuk. Tetapi secara norma, apakah pantas? Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi perilaku kita tidak secara hukum dipandang salah, tetapi etis. Karena mungkin saja sikapnya menolong, membantu sesama, tetapi caranya nggak baik, melanggar hukum. Contohnya misalnya seperti kasus Robin Hood, ya, dia harus mencuri, tapi hasil pencuriannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Atau perilaku juga yang udah nggak patuh hukum plus tidak etis. Nah, itu komplit. Nah, di sisi lain, keduanya patuh hukum dan komplit, ya. Di mana perilaku kita di mata hukum benar, plus juga dipandang oleh masyarakat juga baik. So, itu yang terjadi. Ya, bagaimana adanya keterkaitan antara perilaku dipandang secara hukum maupun secara etika. Ya, sesuai dengan nilai, norma, adat istiadat, standar yang dipakai oleh masyarakat setempat. Kemudian, kalau kita lihat keadilan, ya, ethics, fair treatment, and justice. Secara teori, secara konsep, khususnya kita berbicara berkaitan dengan keadilan, itu ada tiga dimensi. Ya,
Ini kita berbicara keadilan organisasional. Dimensi yang pertama yakni distributive justice. Ya, distributive justice maksudnya adalah keadilan ketika kita memberikan hak yang sama, yang setara, yang adil bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ambil contoh, saya memberikan gaji kepada karyawan, ya, ya sesuai dengan jenjangnya. Misalnya, saya memberikan gaji ke staff, let's say 5 juta. Kemudian supervisor 7 juta. Manajer misalkan 10 juta. Yang sesuai dengan job desk-nya, beban kerjanya. Kemudian yang kedua, prosedural. Yakni keadilan atas suatu prosedur. Ya, prosedur, SOP, aturan yang memang sama bagi semua pihak. Tidak mengenal kasta, tidak mengenal atasan bawahan, tidak memandang siapa, tetapi ini berlaku sama. Ya. Kemudian yang ketiga, interactional justice. Ya, maksudnya adalah keadilan secara interaksi. Ya, adanya em, tidak memandang bulu hubungan sosial kita. Ya, kita bersikap dengan baik kepada siapa saja. Ya, kemudian tidak memandang suku, agama, ras, budaya, bagaimana sikap kita kepada atasan, sikap kita kepada bawahan, kemudian bagaimana sesama rekan kerja. Nah, ini masuk di dalam interpersonal justice. Kemudian kita mengenal juga adanya business ethics ya. Tadi yang seperti kita lihat, etika bagaimana kita standar atau pandangan kita mengenai baik, buruk, yang memang apakah diterima oleh masyarakat. Ethics is defined as the standard of right and wrong within the society. Business ethics is concerned with what is right or wrong, truth and justice in business. It has a variety of aspects such as expectation of society, fair competition, advertising, public relations, social responsibilities, consumer. Maksudnya adalah ketika misalnya saya menjadi pengusaha, bisnis yang saya jalankan paling tidak merugikan masyarakat. Sesuai dengan aturan, nilai-nilai yang berlaku, norma-norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat luas, lebih spesifik masyarakat setempat. Ya, nah kita lihat selanjutnya bagaimana sikap perilaku etis itu di dalam bisnis ini bisa dimunculkan. Ya, kalau kita lihat suatu aktivitas bisnis yang beretika itu bersumber dari tiga faktor, yakni individu yang mempunyai prinsip, yang mempunyai nilai standar yang dianut. Kemudian ada pimpinan, ya, pimpinan, rekan kerja, ya kalau kita bilang em, lingkungan sosial yang membentuk. Kemudian yang ketiga yakni kesempatan, aturan, SOP, apakah memang mensupport tindakan etis tersebut, ataukah justru malah aturan tersebut yang memungkinkan orang untuk bersikap tidak baik. Nah, baru pada muaranya adalah aktivitas bisnis yang beretika. Kita lihat, misalkan saya mempunyai nilai kejujuran, integritas, tapi saya nggak didukung oleh rekan kerja, pimpinan saya yang menghalalkan segala cara, terlebih tidak ada aturan jelas. Oleh karena itu, akan timbul potensi sebuah bisnis tersebut, aktivitas bisnis tersebut dalam organisasi tersebut melakukan tindakan yang tidak etis. Ya, ini akan menimbulkan citra negatif, tidak dipercaya oleh masyarakat. Pada akhirnya, bisnis tersebut tidak akan sustain. Kemudian, salah satu bentuk tanggung jawab, ya, ada social responsibility of business. Ini merupakan suatu tindakan etis sebuah organisasi untuk memikirkan masyarakat, ya, memikirkan hajat hidup orang banyak, lingkungan sekitar.
Dia tidak hanya berpikiran bahwasannya bisnis tersebut hanya menguntungkan organisasi atau perusahaannya, tetapi memberikan nilai yang berarti bagi lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar. Ya, kita ambil contoh misalkan bisnis yang terjadi atau yang dikelola oleh perusahaan, tapi menimbulkan manfaat. Misalkan memberikan bantuan sosial panti asuhan. Beberapa tahun silam, Aqua mencanangkan tagline sumber air Sodekat, ya menggali mata air untuk membantu masyarakat yang kesulitan air. Kemudian ada juga contoh lain, misalkan Pepsodent. Dengan kita membeli Pepsodent, membantu untuk eh, meringankan anak yatim dengan nasi bungkus. Misalkan itu adalah salah satu bentuk-bentuk corporate social responsibility. Contoh lain banyak, ya misalnya melebarkan jalan, ya membuat jalan mulus, salah satu bentuk tanggung jawab sosial sehingga masyarakat pun terbantu sekitarnya. Ketika perusahaan terjadi apa-apa, masyarakat akan gotong royong membantu perusahaan tersebut. Misalnya dari aspek keamanan, ketertiban, kemudian bisa jadi untuk merekrut pekerja di daerah tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk CSR. Nah, nature of social responsibility ada 4 dimensi, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama economic, kedua legal, ketiga ethical, dan yang keempat voluntary. Kita bisa lihat di sini. Nah, tingkatan social responsibility itu ada 4 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, being profitable. Ya, economic responsibility. Yang penting bisnis saya untung. Ya, dengan saya memberikan gaji, merekrut karyawan, mempekerjakan karyawan sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kemudian yang kedua, legal responsibility. Ya, jadi ini satu step di atas economic responsibility. Yang pertama, tadi economic responsibility pikirannya hanya cuan, profit oriented. Kemudian masuk ke legal responsibility, hanya mengikuti perkembangan aturan. Ya, jika aturan yang mengatakan begini, ya udah, saya ikuti aturan tersebut. Ya, kita lihat di sini obeying the law, society codification of right and wrong, playing by the rules of the game. Jadi hanya semata-mata ya follow the rules, nggak beyond daripada rules tersebut. Kemudian yang ketiga, satu step lagi, ethical responsibilities. Being ethical, doing what is right, just and fair, and avoiding harm. Jadi contoh misalkan sebuah pabrik, ya, dia pasti orientasinya sebuah perusahaan, dia memiliki pabrik, orientasinya pasti menguntungkan. Dia sudah mengikuti secara hukum, legalnya, tetapi kerap kali itu akan mengganggu ketertiban masyarakat. Misalnya membuang limbah, even limbah tersebut sudah apa namanya sudah mengikuti aturan, tetapi akan terkena dampak jika itu terus-terusan berlangsung. Kemudian yang paling tinggi yakni voluntary responsibility, menjadi perusahaan yang baik, ya, berkontribusi bagi masyarakat sekitar, komunitas, quality of life, peningkatan hidup masyarakat yang lain dengan berbagai macam cara. Misalkan membuat RPTRA, taman bermain, ruang bermain ramah anak, itu kemudian bisa tadi contohnya yang membangun sumber-sumber mata air, ya. Jadi mindset dari perusahaan itu bukan lagi hanya profit, bukan lagi hanya follow the rules, bukan lagi hanya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, tetapi berusaha untuk memberikan kontribusi. Ya, hal ini pasti tentu saja akan menguntungkan juga bagi perusahaan karena masyarakat juga menilai
image yang positif, trust akan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Masyarakat sekitar pun tidak ada masalah, tidak ada problem ketika perusahaan yang dijalankan itu running, ya. Nah, ini tingkatan dari social responsibility. Kemudian, apa yang membentuk ethical behavior at work? Ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ada beberapa rumus. Namun demikian, ini kita mulai lebih fokus, yakni individual factor, organizational factor, the boss influence, ya, ethics, policy, and codes, and the organizational culture. Kemudian, selain itu, kalau tadi kita berbicara individual, organization, the boss influence, ethics, and the organization culture, kita juga melihat dari orangnya, dari situasinya. Jadi ada aspek internal, ada aspek eksternal. Kemudian, bagaimana dengan budaya organisasi? Ya, organization culture, the characteristic values, tradition, and behavior a company employee share. Ini memainkan peranan penting ketika budaya organisasi ini mendukung kebijakan etis. Ya, kebijakan etis. Contoh, rahasia setiap individu dijaga dengan aman, menghormati nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Ya, kebijakan organisasinya bukan hanya profit, tetapi memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, kalau tidak ada budaya organisasi seperti ini, maka yang akan terjadi adalah sulit bagi perusahaan untuk bersikap etis, untuk mencerminkan nilai-nilai etis, bukan hanya bagi masyarakat lebih luas, tetapi bagi internal perusahaan pun. Lalu, pertanyaan selanjutnya, how is culture is revealed? Ya, ceremonial events, written rules, and spoken comments, office layout, organizational structure, dress code, cultural symbols and behavior, figureheads. Ya, bagaimana budaya itu bisa muncul, ya bisa terlihat. Misalkan dari aturan SOP perusahaan, aturan perusahaan, kemudian bisa juga dari tampilan dress code, ya, yang mencerminkan bahwasannya itu budaya perusahaannya demikian. Misalnya aturan berpakaian untuk di industri perhotelan, penerbangan, itu yang setiap perusahaan mempunyai kebijakan dan aturannya masing-masing. Atau mungkin simbol-simbol budaya yang ada di dalam uh, setiap sudut perusahaan, entah visi misi, nilai-nilai yang dianut, entah setiap pagi ada uh, apa yel-yel, ya, morning briefing, kemudian diteriakan yel-yel, sharing motivasi dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk-bentuk budaya organisasi yang ditimbulkan sehingga setiap insan karyawan yang ada di dalam organisasi memahaminya, meresapinya dan menginternalisasikannya. Kemudian bagaimana peran manajer di dalam menciptakan budaya? Ya, kita lihat di sini clarify expectation for values to be follow. Mengklarifikasikan bahwasannya nilai itu harus diikuti. Ya, ketika para pimpinan manajer ini sudah mengikuti, dia menjadi salah satu tolak ukur, salah satu contoh bagi karyawan yang ada di bawahnya. Jadi kalau pimpinan saja sudah mengikuti, masa saya atau kita yang sebagai bawahan, misalkan contohnya demikian, tidak mengikuti. Kemudian, use sign and symbol to signal the importance of value. Ya, menggunakan simbol, misalnya ada logo untuk bekerja sama, continuous improvement, nilai-nilai yang dianut, kemudian diteriakan dengan yel-yel. Ini kan provide physical, kemudian mungkin ada cerita-cerita
untuk mengilustrasikan value, entah sharing motivasi, cerita inspirasi, ya, ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pimpinan ini menciptakan budaya yang baik di dalam organisasinya. Lalu, bagaimana peranan HR di dalam memunculkan eh, perilaku etis dan perilaku yang berkeadilan? Ya, kita ambil contoh misalkan beberapa waktu lalu, saat ini PT KAI sudah sangat baik. Ya, kalau zaman dulu mungkin kita eh, ke kereta yang bahkan level ekonomi duduknya sembarangan, kadang ada duduk yang di WC. Lalu kemudian pada saat itu Pak Ignatius Jonan menyampaikan satu statement yang menarik buat saya. Bagaimana memanusiakan manusia. Ya, saat ini jauh lebih baik. Ketika orang beli tiket, dia duduk sesuai dengan tiketnya. Ketika dia akan um, pergi ke toilet, pun disediakan dengan air yang bersih, dengan nyaman pula, bersih, higienis, ya. Jadi bagaimana kita men-treat karyawan kita itu pun dengan baik. Karena mereka bukan budak, mereka bukan pesuruh, tapi mereka tetap human. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwasannya karyawan itu merasa dihargai. Ada sense of belonging dari karyawan tersebut terhadap perusahaan. Ini akan meningkatkan kepuasan, komitmen kerja, ya. Ada perilaku untuk bagaimana saya ikut terlibat aktif dalam pengembangan perusahaan. Lalu selanjutnya, bagaimana menggunakan manajemen sumber daya manusia, ya, metode manajemen sumber daya manusia untuk mempromosikan etika dan pendekatan berkeadilan. Mulai dari seleksi, ya, seleksi kita di treat dengan baik, seleksinya pun kita pada saat proses seleksi karyawan, kita sudah memberitahukan bahwasannya ada nilai-nilai yang dianut, ya. Jika nggak sesuai, misalkan bisa keluar. Kemudian ada pelatihan, ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip etis. Kemudian ada penilaian kinerja, ya, ini berkaitan dengan fair treatment, ya, selection performance appraisal. Ini bagian juga dari fair treatment, pendekatan berkeadilan, bahwasannya proses seleksi, ya, memang dilakukan secara transparan, terbuka. Ini bisa kita tunjukkan. Kemudian yakni performance appraisal, ada penilaian kinerja, ya, yang seobjektif mungkin, menghindari bias. Oleh karenanya penting untuk adanya pelibatan kepada karyawan, informasi KPI dengan baik, sehingga karyawan pun terinformasi, oh, KPI saya tahun ini adalah begini, target saya begini, so saya harus capai, achieve. Ketika nggak saya achieve, maka ada konsekuensinya lebih lanjut. Ketika saya achieve, diberikan reward yang sesuai, ya. Nah, hal-hal demikian ini merupakan suatu bentuk promosi tindakan perilaku etis maupun pendekatan berkeadilan. Kemudian, aktivitas HR ethics ini berlaku juga dalam staffing and selection. Ya, bagaimana ada prosedur yang diikuti secara formal, interpersonal treatment, dan providing explanation. Ketika kita menempatkan, ketika kita menseleksi, berarti kita jelaskan bahwasannya setiap karyawan pasti punya aturan, kebijakan, SOP masing-masing. Kemudian kita sampaikan secara terbuka. Ya, kemudian dalam hal staffing, ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu kinerja, kita pun bisa melakukan konseling. Ya, kita memanusiakan manusia karena manusia bukan robot. Kita juga berikan penjelasan ketika misalkan karyawan tersebut harus dimutasi, harus dipromosi atau bahkan demosi sebagai salah satu bentuk
feedback perusahaan kepada karyawan. Ya, kemudian training. Ya, kita memberikan training supaya karyawan pun merasa diakui, karyawan bisa mendapatkan pengetahuan sehingga dia bisa memperlakukan customer, rekan kerja, atasan, bawahan pun dengan pantas, dengan baik, dengan bersikap etis, tidak semena-mena. Kemudian performance appraisal ini yang tadi saya jelaskan, bahwasannya penilaian kinerja yang dilakukan secara fair, bisa diterima oleh masyarakat, diinformasikan secara jelas, penilaiannya pun bersikap objektif, sehingga tidak ada kesan terjadi bias, kesan terjadi subjektivitas, ya, karena standar-standar pun tersampaikan dengan jelas, ada pelibatan karyawan dan penilaian secara objektif. Kemudian reward and disciplinary system, ya, ada sistem penghargaan dan hukuman bagi karyawan ketika karyawan itu berprestasi menunjukkan kinerja yang bagus, perusahaan patut memberikan penghargaan sehingga karyawan itu merasa nyaman, merasa diakui pencapaiannya, karyawan pun akan merasa loyal, dan di sisi lain, karyawan yang tidak menunjukkan maka diberikan punishment. Kemudian workplace aggression and violence. Bagaimana perusahaan menyikapi secara objektif, merespons secara cepat ketika ada ada bentuk-bentuk pelanggaran, ya, perilaku yang dilakukan oleh karyawan, sehingga tidak merembet kemana-mana, tidak menimbulkan image yang negatif, dan langsung mengisolasi perbuatan tersebut. Ya, kemudian bagaimana kita memanage employee discipline and privacy? Ya, pastinya dibutuhkan pelatihan, pendekatan, SOP, aturan yang jelas, dan berlaku buat semuanya untuk adanya trust, adanya kedisiplinan, dan setiap insan karyawan ini terhindar dari bullying, kasus pelecehan, karena pertama sudah diberikan pelatihan, sudah diberikan pendampingan, sudah ada aturan yang jelas, maka jika itu terjadi, maka akan menerima konsekuensi. Jadi ada tindakan preventif maupun tindakan reaksi ketika aksi itu terjadi. Lalu bagaimana kita membangun two-way communication? Ya, nah ini bagaimana membangun two-way communication dalam hal adanya persepsi keadilan itu terjadi. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Pertama ada involvement, kita merangkul karyawan sehingga ketika membuat suatu keputusan berkaitan misalkan penilaian kinerja pun tidak semena-mena pimpinan ini membuat target yang tidak realistis, sulit dicapai. Itu akan berdampak pula bagi motivasi, bagi kepuasan dari pekerja itu sendiri. Kita juga menjelaskan bahwasannya target tahun ini bagaimana, diinformasikan secara jelas, kalau perlu setiap karyawan tanda tangan KPI yang terjadi, gitu ya, KPI yang harus dijalankan. Kemudian perusahaan juga menjelaskan ekspektasinya untuk mencapai visi misi perusahaan harus dilakukan begini. Karyawan pun harus tahu, sehingga ada win-win solution, ada simbiosis mutualisme, baik itu dari sisi karyawan maupun dari perusahaan. Kemudian kita melihat juga dari aspek employee discipline and privacy. Ya, bagaimana kita mendisiplinkan karyawan yang tidak mematuhi aturan, melanggar aturan yang sudah dibuat, yang sudah dijalankan, ya, apakah melalui teguran maupun sampai SP, sampai dikeluarkan. Nah, kita juga harus bersikap bahwasannya objektif dan memberikan kesempatan bahwasannya proses banding ketika kita sudah memutuskan jika
Kalau itu tidak diterima, maka bisa dilakukan banding dengan misalkan melibatkan pihak ketiga, negosiator, arbitrator, ataupun dari pihak pemerintah. Dan kita berusaha juga, kalau kita lihat dari aspek privacy, kita melihat juga bahwasannya data-data pribadi, rahasia perusahaan pun dapat di-manage dengan baik. Jangan sampai keluar. Kemudian bentuk-bentuk disiplin, ya, bentuk-bentuk disiplin. Sebelum diberikan hukuman, misalkan bentuk-bentuk disiplin yang bisa diimplementasikan ketika seseorang ini melanggar sebuah aturan, bisa bentuknya teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan, ya, formal written reminder, decision making leave, put suspension from file, ya, entah disuspensi, kemudian untuk tidak melanjutkan kontraknya, kemudian jika terulang lagi dia harus meninggalkan keluar gitu ya, dia harus meninggalkan perusahaan tanpa pesangon. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk disiplin tanpa without punishment, apa melakukan hukuman. Kemudian bagaimana kita memanage employee discipline dan privacy? Ya, pastinya setiap perusahaan mempunyai sistem informasi yang jelas dan sistem IT pun yang kuat untuk mendukung proses rahasia data, keamanan data ini jangan sampai tersebar di dunia maya. Kan saat ini banyak ya keamanan data yang dijebol oleh hacker, oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. So, penting banget perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data. Kalau jatuh ke tangan yang salah, maka akan terjadi bumerang tersendiri bagi perusahaan itu sendiri. Mengancam bahaya bagi karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian penting banget untuk melakukan monitoring. Ketika, kalau kita berbicara disiplin, ketika karyawan tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Apakah ketika kita sudah memberikan uh, hukuman yang disiplin, ya secara disipliner, ini habit perilakunya berubah, kinerjanya naik, ataukah tidak? Itu ya, pastinya besar harapan sikap yang menjadi lebih baik dan kinerjanya pun akan lebih bagus. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan kerugian bukan hanya ke karyawan, tapi bagi organisasi juga. Kalau kita lebih fokus lagi, ketika kita berbicara employee privacy, what do employees monitor about employees? Email activity, internet use, telephone calls, ya bagaimana internet dirancang untuk tidak menyebarkan rahasia perusahaan, data-data perusahaan, data-data karyawan ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan bagaimana memonitor gitu ya, memproteksi bahwasannya data tersebut ini aman, ya. Kemudian bagaimana kita memanage dismissal, ya, bagaimana sebuah perusahaan memanage ketika ada karyawan yang harus keluar dari perusahaannya, ya, entah dia karena di PHK, entah karena hukuman, lack qualification, tidak memenuhi kualifikasi, perubahan requirements, kinerja yang tidak memuaskan. Penting bagi itu tadi, ketika kita berbicara mengenai etis, bagaimana memperlakukan karyawan sebagai seorang human. Kemudian, apa yang menjadi isu ketika kita berbicara dismissal ini? Fairness, ketidakadilan, insubordination, security measures. Ini merupakan isu-isu, ya, isu-isu lain berkaitan dengan dismissal. Kemudian kita bisa bertanya sebagai bahan permenungan, sebagai bahan koreksi introspeksi bagi perusahaan ketika ada karyawan yang akan keluar, karyawan yang keluar, apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi
feedback yang positif bagi pengembangan perusahaan ke depan. Kita menghimpun data tersebut ya untuk menjadi satu masukan yang positif untuk perkembangan perusahaan. Lalu adjusting to downsizing and merger. Ya, misalnya perusahaan memutuskan bahwasannya perusahaan itu akan pilot. Perusahaan itu akan melakukan efisiensi ataupun merger. Ketika perusahaan itu memutuskan untuk pilot, bangkrut, atau downsizing, pastikan itu merupakan cara yang terakhir jika mengorbankan atau terjadinya PHK. Apalagi PHK tersebut dilakukan secara massal. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan. Jika dikerucutkan, paling tidak karyawan tersebut sebelum di PHK, dianalisis apakah bisa untuk disubstitusi ke divisi atau departemen yang lain. Sekiranya harus di PHK, harus dilihat dari aspek hukum, hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan, hal yang harus dipenuhi. Oke, itu aja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian berkaitan dengan kita di video kali ini berkaitan dengan etis, fair treatment, and disiplin. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk memahami ketiga aspek tersebut dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Terima kasih dan salam akademia.